Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Suara kerumunan menyebar di dalam gedung. Trio klan Gu menatap Huang Ling yang sedang berjalan ke arah mereka, sebelum jejak kecemasan melintas di mata mereka. Bahkan, mereka bahkan tanpa sadar mengepalkan tangan mereka. Setelah itu, mereka berbalik untuk melihat Lindong. Pada saat ini, pandangan Lindong diturunkan ke bawah, sementara jari-jarinya dengan lembut bermain dengan cangkir minumannya. Ekspresinya setenang air danau. Tiga wanita yang awalnya sedikit khawatir dan merasakan sedikit kecemasan di hati mereka, dengan tenang menghilang setelah menyaksikan sikap tenang Lindong. Hahaha, Nona Mengki, aku tidak menyangka, ternyata aku bertemu denganmu lagi di sini lagi. Sepertinya kita memang sudah ditakdirkan, ucap Huang Ling. Suara langkah kaki berhenti di samping meja, sementara suara tawanya terdengar. Gu Mengki memandangi cangkir yang dia pegang di tangannya. Wajah tampan Huang Ling mengandung senyum hangat, tetapi ekspresinya tampak siap untuk berubah menjadi dingin. Selanjutnya, seolah dia sepertinya mengingat sesuatu, lalu dia mengepalkan giginya di saat wajahnya yang tampan menunjukkan senyum yang agak kuat. Sepertinya aku memiliki kesalahpahaman dengan Nona Mengki di laut sebelumnya. Mohon terima permintaan maafku. Setelah Nona Mengki pergi, aku akan mengatur seseorang untuk mengembalikan kapal dagang, ucap Huang Ling. Mata Huang Ling yang agak panas saat menatap Gu Mengki. Sepertinya dia tidak memperhatikan orang lain. Dalam hal ini, aku ucapkan terima kasih banyak. Gu Mengki menjawab dengan lembut. Sama-sama, balas Huang Ling sambil tersenyum, lalu dia segera bertanya. Apakah Nona Mengki saat ini sedang sendiri? Aku punya beberapa teman yang ingin aku perkenalkan kepada kamu. Kapal dagang klan Gu mungkin membutuhkan bantuan mereka ketika berlayar di luar di masa depan, dan tidak ada sedikit pun kekurangan untuk membantumu kamu, ucap Huang Ling. Mungkin untuk sekarang bukan waktu yang tepat, jawab Gu Mengki dengan canggung. Dia jelas merasakan agak sedikit pusing menghadapi gangguan dari Huang Ling. Huang Ling tersenyum samar ketika mendengar ini, lalu dia bertanya. Nona Mengki, setidaknya kamu tidak akan membuat aku malu kan, ucap Huang Ling. Kemarahan melintas di wajah Gu Mengki setelah dia mendengar hawa dingin yang sekali lagi melonjak dari kata-kata Huang Ling. Banyak para ahli yang ada di dalam gedung melihat ke arah mereka. Mereka jelas mengerti apa yang sedang terjadi. Ini sudah jelas, bahwa Huang Ling sepertinya tertarik pada wanita itu, namun, menilai dari tindakan wanita itu, sepertinya dia tidak tertarik padanya. Tentu saja, tidak ada yang berkomentar tentang hal ini. Sebagian besar dari mereka hanya mengungkapkan ekspresi biasa sebagai pengamat, yang hanya menonton pertunjukan, walau bagaimanapun, Huang Ling bukanlah individu biasa. Sebagai gantinya, dia adalah orang yang kuat yang berada dalam peringkat 10 besar dalam daftar pemula. Meskipun dia sedikit mendominasi, mengingat kekuatan dan bakatnya, tidak ada yang bisa dikatakan oleh siapapun. Bahkan, Huang Ling cukup terkenal bahkan di seluruh Chaotic Dimensi. Plak, pria muda yang duduk di sudut aula, yang punggungnya menghadap semua orang, meletakkan cangkirnya dengan lembut, sementara semua orang sedang menonton pertunjukan. Suara jernih muncul saat cangkir mendarat di atas meja. Tidak membuat malu wajah kamu ya. Namun kadang-kadang, orang juga secara sukarela memilih untuk membuang wajah mereka, ucap Lindong. Sebuah suara acuh tak acuh dikeluarkan setelah cangkir mendarat di atas meja. Keributan di dalam gedung mereda. Banyak pasang mata yang terkejut ketika mereka menatap bagian belakang sosok kurus itu. Jika orang ini tidak terampil, dia pasti sangat bodoh karena telah mengucapkan kata-kata itu di depan Huang Ling. Huang Ling menyipitkan matanya dan menampilkan tatapan yang tajam. Pada saat ini, matanya berisi kegembiraan saat dia melihat Lindong, yang punggungnya menghadapnya. Dia dengan santai berkata, nada bicaramu sedikit sombong ya, ucap Huang Ling. Kamu seharusnya tahu siapa aku kan? Lindong berbalik, tersenyum pada Huang Ling dan menjawabnya. Orang ini telah melakukan kontak langsung dengan Wei Zhen saat dia masuk. Tidak mungkin Wei Zhen tidak memberitahunya tentang identitas Lindong. Oleh karena itu, Huang Ling harusnya menyadari, bahwa Lindong adalah orang yang menggeser peringkatnya dari urutan ke-9 dalam daftar pemula ke urutan 10. Alasan mengapa Huang Ling berjalan, itu karena Gu Mengki. Namun, alasan yang lebih dalam kemungkinannya karena Lindong.
Oh, kalau tidak salah kamu yang berada di urutan ke-9 dalam daftar pemula, Lindong ya, aku memang sadar. Namun, nama itu tidak terlalu memiliki penghalang yang kuat terhadap aku seperti yang kamu bayangkan, jawab Huang Ling dan memulai melakukan kontak dengan Lindong. Sudut mulutnya melengkung saat dia mengejek. Lindong, dia itu ternyata Lindong. Individu kejam yang membunuh 5 ahli tahap kematian mendalam di wilayah Lautan Langit. Tidak heran dia berani berbicara seperti itu kepada Huang Ling. Hehehe, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Telah dikabarkan bahwa Huang Ling juga sudah tidak senang, bahwa Lindong telah menggeser peringkatnya. Jika dia benar-benar Lindong, kemungkinan bahkan Huang Ling akan merasa sulit untuk menghadapinya. Meskipun secara praktis tidak mungkin untuk menemukan ahli tahap kematian mendalam awal yang bisa cocok dengan 10 individu teratas dalam daftar pemula, Lindong mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membantai 5 ahli tahap kematian mendalam awal. Ada banyak orang di peringkat 10 besar dalam daftar pemula di gedung ini. Beberapa dari mereka memiliki hubungan yang cukup baik dengan Huang Ling. Sulit untuk menyimpulkan, siapa yang akan menang dalam pertarungan, suara para ahli yang mengamati mulai bergosip. Keributan besar muncul di dalam gedung setelah kata-kata Huang Ling terdengar. Banyak pasang mata yang terkejut ketika mereka melihat Lindong. Kemungkinan nama ini tidak lagi asing bagi mereka setelah periode waktu ini. Trio Gu Mengki agak cemas karena mereka melihat ketegangan di antara keduanya. Mata mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Lindong melambaikan tangannya ke arah trio Gu Mengki, lalu dia segera berkata, "Ayo pergi, aku tidak ingin bertarung," ucap Lindong. Semua orang di sekitar tanpa sadar terdiam ketika mereka mendengar kata-katanya. Semua orang tahu bahwa Huang Ling adalah orang yang angkuh. Namun, Lindong bertindak dengan cara yang bahkan lebih sombong lagi. Namun, ketika mereka mengingat pembantaian tanpa ampun di Sky Lightning Sea Region, hati mereka akhirnya sedikit mengencang. Pemuda yang tampaknya ramah ini, yang berdiri di depan mereka, jelas bukan Buddha yang baik hati. Namun, dihadapkan oleh sikap Lindong, bagaimana mungkin seseorang yang sombong seperti Huang Ling dapat menanggungnya, ucap seseorang yang elege bergosip. Beberapa orang yang memikirkan hal ini berbalik ke arah Huang Ling. Memang benar, mereka melihat bahwa wajah Huang Ling secara bertahap mengungkapkan senyum yang dingin. Aku benar-benar ingin mengetahui, apakah orang yang bisa mendorongku turun di daftar peringkat pemula memiliki kemampuan untuk melakukannya, atau jangan-jangan, itu semuanya palsu, ucap Huang Ling. Semua orang mengangkat alis mereka. Sepertinya Huang Ling memang setelah Lindong dalam urutan daftar pemula. Hahaha, saudara Huang Ling, tampaknya kamu telah mengalami masalah, ucap seseorang. Tiba-tiba saja suara tawa terdengar, sementara atmosfer perlahan-lahan menjadi semakin tegang. Kerumunan di belakang terbelah sebelum dua sosok berjalan dengan santai. Kedua orang ini memiliki penampilan biasa, tetapi aura yang samar-samar dipancarkan dari dalam tubuh mereka, itu menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar. Beberapa individu yang berpengetahuan bahkan berseru dengan suara keras. Chen Qing dari Sekte Roes, dan Li Lin dari Sekte Hiu Langit, mereka adalah individu yang kuat di peringkat ke-7 dan ke-8 dalam daftar pemula. Sekte Laut Meluap, Sekte Hiu Langit, dan Sekte Roes sangat itu dekat, dan mereka bertiga memiliki hubungan yang sangat dekat pula, dengan mereka bertiga bersama-sama, bahkan Lindong akan merasa sangat tertekan, ucap para ahli di sekitar. Mata Huang Ling menampakkan ekspresi yang sombong, setelah melihat keduanya. Dia dengan cepat berbicara dengan suara lemah. Itu bukan masalah besar. Hanya saja, aku ingin bertukar pukulan dengan saudara Lindong, yang berada di peringkat 9 dalam daftar pemula, jawab Huang Ling. Oh, Lindong ya, aku sudah mendengar tentang dirinya. Sepertinya dia memang cukup terampil. Aku juga cukup ingin tahu lebih dalam tentang dirinya, ucap Li Lin sambil melirik Lindong. Matanya memiliki senyum yang agak aneh di matanya. Ini agak tidak ideal bagi seseorang yang bukan dari wilayah Chaotic Dimensi, untuk bertindak begitu sombong di sini, ucap Chen Qing sambil menyeringai. Namun, senyumnya itu agak tajam dan dingin. Kata-kata yang mereka ucapkan itu, jelas-jelas tidak memberi hormat pada Lindong. Selain itu, mereka juga tidak takut terhadap Lindong. Walau bagaimanapun, keduanya memiliki latar belakang yang cukup kuat di Chaotic Dimensi. Selain itu, mereka juga memiliki bakat luar biasa yang mengejutkan, dan hampir tidak ada orang di Chaotic Dimensi yang berani memprovokasi mereka. Sementara itu, mereka juga pernah mendengar tentang Lindong. Namun, mereka tidak takut dengan latar belakang Dao Seknya. Bagaimanapun juga, ini adalah Chaotic Dimensi dan Sekte Super di wilayah Suan Timur tidak memiliki jangkauan yang luas. Trio Gu Mengki memandangi tiga individu dengan aura yang menakutkan, sebelum ekspresi mereka berubah menjadi sedikit jelek.
Segera, mereka mengepalkan tangan mereka. Meskipun demikian, tidak mungkin bagi mereka untuk tetap tenang di hadapan 3 orang dari 10 daftar pendatang baru. Selain itu, 3 faksi besar yang mendukung mereka bahkan lebih kuat daripada klan Gu. Kamu sebaiknya tidak secara acak ikut campur dalam masalah antara aku dan Nona Mengki. Orang lain mungkin takut padamu, tapi aku tidak. Ucap Huang Ling, yang merasakan dirinya jauh lebih percaya diri, karena ada 2 teman baiknya yang mendukungnya. Dia melirik Lindong dengan dingin di matanya, saat dia berbicara dengan suara rendah dan dalam. Nona Mengki, tolong ikut denganku, ucap Huang Ling. Huang Ling melangkah maju setelah suaranya terdengar. Setelah itu, ia tanpa sadar meraih pergelangan tangan Gu Mengki. Lagi pula, dia tidak percaya bahwa Lindong akan berani melakukan apapun kepadanya, ketika melawan 3 orang yang kejam dari 10 besar daftar pemula, pikir Huang Ling. Meskipun dia memiliki pemikiran ini di dalam hatinya, dia tiba-tiba mendeteksi aura dewa pembunuh yang keras dan ganas telah meletus, saat tangannya mendarat di pergelangan tangan Gu Mengki. Bang! Sebuah telapak tangan diperpanjang dengan kecepatan seperti kilat saat melesat, telapak tangan itu meraih ke lengan Huang Ling, sebelum dihantamkannya ke atas meja, akhirnya, seluruh meja langsung berubah menjadi debu. Kamu! Teriak Huang Ling. Huang Ling marah ketika dia berteriak keras. Setelah itu, dia melihat Lindong yang tiba-tiba saja mengangkat kepalanya. Mata gelap dan hitamnya masih terlihat cukup damai, namun memiliki aura ganas dan dingin yang muncul darinya. Hanya seorang bocah nakal yang tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan orang lain, ucap Lindong. Suara yang agak padat perlahan-lahan muncul dari mulut Lindong. Dia melambaikan lengan bajunya sebelum botol anggur naik ke udara. Setelah itu, ia disertai oleh angin yang mengejutkan saat itu dengan keras menabrak wajah Huang Ling di depan banyak pasang mata yang terpana. Bang! Botol anggur itu hancur sebelum anggur terciprat ke segala arah. Pecahan-pecahan botol anggur menancap di wajah Huang Ling, dan meninggalkan banyak bekas luka berdarah. Sementara itu, kekuatan yang kuat mengguncang tubuh Huang Ling, sampai-sampai dia terhuyung mundur selama puluhan langkah dengan cara yang menyedihkan. Banyak para ahli di gedung ini memandangi darah yang menutupi wajah Huang Ling, yang wajahnya telah berubah bentuk, dan wajah-wajah suram dari Chen Qing dan Li Lin di sisinya. Mulut mereka terbelah. Sepertinya insiden ini tidak akan berakhir dengan damai. Bang-bang, pecahan-pecahan cangkir anggur jatuh ke tanah ketika suara yang jernih menyebar ke seluruh gedung, menyebabkan hati orang-orang melompat. Beberapa pasang mata sedikit berkedut saat mereka melihat wajah berdarah Huang Ling. Setelah itu, mereka melirik Lindong yang tampak tenang, yang seolah-olah tidak melakukan apa-apa karena mereka semua diam-diam menelan ludah. Dia memang individu yang menakutkan, yang telah membunuh 5 ahli tahap kematian mendalam. Dia tidak menunjukkan belas kasihan ketika dia menyerang, ucap seseorang penonton. Ekspresi Huang Ling sedikit terdistorsi pada saat ini. Meskipun wajahnya berlumuran darah, dia tidak terluka secara serius. Namun, penampilannya membuatnya tampak sedikit menyedihkan. Dasar bajingan, aku pasti akan membunuhmu hari ini, teriak Huang Ling. Mengingat identitas Huang Ling yang sombong, dia tidak pernah menerima perlakuan seperti itu sebelumnya. Segera, ekspresi di matanya menjadi ganas ketika niat membunuh muncul dari dalam hatinya seperti ombak. Bang! Kekuatan Yuan yang sangat agung tiba-tiba keluar dari dalam tubuhnya, setelah suara seram Huang Ling terdengar. Fine Deat Qi bertahan di dalamnya, menyebabkannya menjadi sangat mematikan. Fakta bahwa Huang Ling ini mampu naik ke posisi ke-9 dalam daftar pemula adalah bukti dari keterampilannya. Auranya sendiri jauh melampaui seorang ahli tahap kematian mendalam yang biasa-biasa saja. Mereka yang bisa masuk 10 besar dalam daftar pemula, itu telah mengalahkan orang lain dari tahap kultivasi yang tidak sama. Bahkan, Huang Ling juga telah membunuh para ahli tahap kematian mendalam sebelumnya. Ini sudah jelas, bahwa dia menderita karena sebelumnya dia tidak waspada, walau bagaimanapun, dia juga tidak pernah menyangka, bahwa Lindong sebenarnya cukup berani untuk menyerangnya, bahkan dengan 2 teman baiknya yang mendukungnya. Wush! Mata Huang Ling gelap dan dingin, ketika tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan. Majestic Yuan Power berkumpul di tangannya dan benar-benar membentuk kepala harimau. Kepala harimau membuka mulutnya yang ganas dan berdarah. Giginya yang tajam terbentuk dari Yuan Power yang terkompresi tanpa batas, dan fluktuasi Yuan Power tajam yang tidak biasa menyebar dari dalamnya. Kekuatan gigi harimau, teriak Huang Ling. Seruan rendah dan dalam dikeluarkan dari mulut Huang Ling saat raungan harimau terdengar. Beberapa orang yang hadir merasakan aura mengerikan yang menerpa wajah mereka, dan bahkan udaranya sendiri mengeluarkan ledakan sonik yang tajam. Itu sudah jelas, bahwa Huang Ling sangat marah. Dia tidak perlu repot-repot untuk memeriksa kekuatan Lindong.
Sebaliknya, sepertinya dia ingin segera mengambil nyawa Lindong. Lindong, hati-hati, teriak trio Gumengki yang buru-buru memperingatkannya, ketika mereka melihat Huang Ying dengan agresif maju ke depan. Tubuh Huang Ying seperti kilat. Dalam waktu singkat, dia telah tiba di depan Lindong. Matanya sangat dingin saat dia melemparkan tinju ke arah Lindong. Meja dan kursi di sekelilingnya telah berubah menjadi debu oleh kekuatan yang dihasilkan. The Tiger Tooth Pang dilayangkan dengan kejam, di saat dia hendak menyerang Lindong, cahaya hijau tiba-tiba meletus, bang, auman naga yang jelas pun bergema. Setelah itu, kepalan cahaya hijau bergegas ke depan dan membanting dengan keras pang gigi Tiger milik Huang Ling. Bang, suara rendah dan dalam menyebar di dalam gedung dengan cara yang memekakkan telinga, sementara riak yang terlihat dengan mata telanjang juga dengan cepat membentang. Para ahli di sekitarnya buru-buru mundur setelah menyaksikan pemandangan ini. Kemungkinan mereka takut terseret ke masalah ini. Dua kekuatan tinju yang ganas terkunci dalam kebuntuan. Ekspresi Huang Ling tiba-tiba berubah setelah beberapa napas, hanya untuk menemukan bahwa Tiger Tooth Pang-nya benar-benar dikalahkan pada tingkat yang mengejutkan. Saat kekuatannya tersebar, tangan Lindong menembus pertahanannya dengan cara seperti hantu, dan menghantam dadanya dengan kecepatan kilat. Tiba-tiba, duar, suara pukulan yang rendah dan dalam yang mengenai daging pun menyebar. Segera setelah itu, semua orang tercengang setelah melihat bahwa tubuh Huang Ling benar-benar terhantam dengan telak. Setelah itu, dia mendarat dengan keras di tanah. Tubuhnya tergelincir di tanah dan meninggalkan bekas lubang belasan meter sebelum ia berhenti. Semua orang memandang Huang Ling yang sekali lagi didorong mundur karena kekalahannya. Selama pertukaran sebelumnya, bisa dikatakan bahwa Huang Ling terhantam dengan telak. Namun, dia tidak lagi punya alasan saat ini. Ada alasan mengapa Lindong menggusur Huang Ling dan mengambil tempat ke-9. Sangat mungkin bahwa insiden yang terjadi di Sky Lightning Sea Region itu memang benar adanya. Kan sudah aku katakan, jangan coba-coba memprovokasi aku, ucap Lindong. Lindong perlahan-lahan berdiri setelah memaksa Huang Ling kembali dengan pukulannya. Aura sedingin es naik di mata hitam pekatnya, sementara cahaya hijau yang gemilang melonjak di sekujur tubuhnya. Sikap agresif Huang Ling jelas telah membangkitkan niat membunuh Lindong. Lindong, kamu yang hanya seorang diri berani sekali bersikap sombong di tempat ini, teriak Chen Qing. Ekspresi Chen Qing dan Li Lin berubah, ketika mereka melihat bahwa Huang Ling benar-benar telah dipaksa mundur oleh Lindong dalam pertukaran sebelumnya. Mereka segera melangkah maju dengan ekspresi suram, lalu berdiri dan menutupi jalan Lindong. Lindong menatap dua individu yang tidak ramah ini. Dia terus berjalan maju, dan langsung menuju ke arah mereka berdua. Kamu mencari mati, teriak Chen Qing. Kemarahan naik di mata duo Chen Qing ketika mereka melihat tindakan Lindong. Saat mereka melangkah maju bersama, Yuan Power yang megah menekan ke ruang sekitarnya sampai meledak. Keduanya melemparkan telapak tangan ke depan dan langsung menuju ke arah Lindong. Wush! Cahaya hijau menyala di tubuh Lindong saat dia menembak ke arah mereka dalam garis lurus. Dia membiarkan angin telapak tangan yang tajam dari mereka mendarat di tubuhnya, di tengah-tengah serangkaian seruan yang berisik. Namun, suara rendah dan dalam dari daging yang terhantam serangan tidak muncul, ketika angin telapak tangan mendarat di tubuh Lindong. Sebaliknya, serangan telapak tangan duo Chen Qing langsung menembus tubuh Lindong. Hah, itu cuma bayangan, dua Chen Qing berseru kaget. Ekspresi duo Chen Qing berubah drastis setelah mereka melihat serangan telapak tangan mereka melewati Lindong. Mereka tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat bahwa Lindong sudah muncul di belakang mereka dengan cara seperti hantu. Kecepatan yang luar biasa, tidak ada kekurangan individu yang taat di dalam gedung ini. Karenanya, banyak dari ekspresi mereka dengan cepat berubah menjadi suram. Kecepatan Lindong jelas telah meningkat ke tingkat yang agak menakutkan. Sebenarnya dia sangat cepat, sehingga bahkan duo Chen Qing tidak dapat mendeteksi dia. Aku takut kekuatan Oang ini harus lebih tinggi dari posisi ke-9. Ucap para penonton yang bergosip. Beberapa orang diam-diam terkejut, jika dilihat dari situasi saat ini, kekuatan yang dimiliki Lindong jelas telah melampaui rankingnya. Paling tidak, bahkan individu peringkat ke-6 yang berada di atas Chen Qing, pasti tidak dapat dengan mudah melewati mereka berdua. Sangat menarik, ucap seseorang. Berada satu lantai di atas, seorang pria berpakaian biru bersandar pada pilar dan mengamati pertarungan di bawah dengan penuh minat. Tangan pria ini berkilau putih dan ada simbol bercahaya aneh di pergelangan tangannya. Jika seseorang ingin melihat lebih dekat, itu sepertinya segel manifestasi segudang putih. Dia cukup kuat. Selain itu, ia juga mahir dalam energi mental, ucap orang di sebelahnya. Di samping pria berpakaian biru itu, ada seorang pria berpakaian abu-abu. Dia tampak biasa, tetapi matanya sangat cerah.
Seseorang akan linglung dan pusing jika terlalu lama menatap mereka. Bahkan jika trio Chen King bergabung, tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan dalam pertarungan melawan Lindong. Mereka telah bertemu layan yang sulit kali ini, ucap pria berpakaian biru itu sambil tertawa. Pria berpakaian abu-abu itu mengangguk. Pandangannya beralih ke sudut gedung. Namun, orang itu kemungkinan besar akan campur tangan. Dia memiliki hubungan yang baik dengan kelompok Huang Ling, dan dia tidak akan membiarkan Lindong membunuh mereka. Orang itu sepertinya menginginkan kedudukanmu kan, kemungkinan dia akan menantang kamu hari ini, ucap pria berpakaian abu-abu. Pria berpakaian biru itu dengan santai mengangguk. Orang itu akan melakukan terobosan ke tahap kematian mendalam yang sempurna, jawab pria berpakaian biru. Oh, pria berpakaian abu-abu mengangkat alisnya saat kejutan melintas di matanya. Sementara keduanya mengobrol, Lindong muncul di samping Huang Ling yang tampak menyedihkan. Dia menjentikkan jarinya, saat angin spiral yang tajam melesat ke arah dahi Huang Ling dengan kecepatan kilat. Telapak tangan Huang Ling membanting ke tanah, dan tubuhnya dengan cepat melesat ke belakang. Beberapa serangan telapak tangan dilepaskan saat ia mencoba memblokir serangan yang masuk. Wush! Tubuh Huang Ling telah menembak 100 kaki ke belakang, ketika matanya tiba-tiba menyusut. Matanya memindai area sekitarnya, dan dia tertegun saat menyadari bahwa Lindong secara misterius muncul di belakangnya. Mata Lindong acuh tak acuh saat tangannya membentuk seperti pisau, cahaya hijau melonjak saat dia menebas udara, dan tanpa ampun menyerang Huang Ling. Sikap tangguh itu tidak memungkinkan Huang Ling untuk menghindar. Tebasan yang dilakukan Lindong hendak memotong tubuh Huang Ling, ketika matanya tiba-tiba mengeras. Kekuatan yang sangat mengejutkan menembak ke arah titik fatal di punggungnya dengan kecepatan kilat. Langkah kaki Lindong berhenti. Segera, dia berbalik dan melemparkan pukulan, cahaya hijau menyala dan pukulannya membubarkan kekuatan yang menyerangnya, sementara tubuhnya sedikit bergetar. Segera setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah sudut bangunan, di mana ada sesosok orang yang sedang memegang botol anggur duduk di pagar. Pria itu memiliki ekspresi acuh tak acuh saat melihat Lindong. Pandangan sekelilingnya berbalik ke arah sosok yang memegang botil anggur pada saat ini. Ekspresi mereka berubah ketika bangunan berisik itu tiba-tiba menjadi sunyi, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.